Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farhan Abdi. Pada video kali ini, di sini kita akan melanjutkan project kita sebelumnya, yaitu Sister Dicto. Pada video kali ini kita menambahkan space screen dan beberapa tombol bottom. Bisa ada 3, yaitu menggunakan fragment. Yang fragment pertama kita di sini akan menginputkan sebagai profil, dan untuk yang kedua sebagai fragment setting, dan yang ketiga untuk sebagai fragment about. Selanjutnya sebelum kita mulai ke bagian Androidnya, di sini ada beberapa perintah. Pada project di sini disuruh menerapkan space screen pada project masing-masing. Selanjutnya di sini kita disuruh membuat tiga buah tombol bottom di main activity untuk pindah ke activity di mana activity tersebut menampilkan halaman berikut. Yang pertama di sini ada profile fragment. Di sini akan menampilkan logo, nama, alamat, dan hobi. Selanjutnya di sini ada setting fragment. Di sini setting fragment ini akan menampilkan list menu pengaturan yang memiliki 4 buah tombol dengan vektor set. Jika ingin nilai tambahan, di sini suruh terapkan list view jika mau. Dan di sini yang terakhir ada about fragment. Di about fragment ini di sini nanti akan saya jelaskan tampilan informasi itu pengembangnya, siapa saja, tujuan aplikasinya, dan umum terkait aplikasinya. Selanjutnya langsung ke bagian project. Di bagian Android Studio, di sini pada Android Studio saya sudah menambahkan yaitu kelas activity space screen. Di sini coba kita lihat di bagian space screen sini saya sudah menambahkan import bindingnya. Private in need for binding. Sini sudah menerapkan binding juga. Selanjutnya di dalam activity ini, di sini kita menambahkan life cycle scope loads atau delay space screen-nya itu 1000, dan for internnya di sini dia akan mengarahkan ke main activity, dan di sini akan seperti itulah, ada start activity-nya, internnya, dan finish. Selanjutnya di bagian space screen sudah. Untuk di bagian 60 activity sini saya membuat sebuah class 60 activity. Dapat kita lihat di sini saya sudah menambahkan binding. Di sini ada binding activity 60 binding dan seterusnya. Di sini saya menggunakan toolbar sama seperti project sebelumnya yang ada toolbarnya. Dan di dalam 60 activity di sini ada beberapa replace fragment. Di sini ada profil fragmentnya, dan di sini ada binding bottom fragmentnya. Di sini yang pertama itu profil tadi yang saya bilang. Yang kedua di sini ada binding bottom fragment 2, yaitu menggunakan setting fragment. Dan yang ketiga di sini menggunakan binding bottom fragment 3, yaitu menggunakan ini untuk about fragmentnya. Selanjutnya di sini ada private one replace fragment. Di sini ada beberapa kayak ada support fragment manager, begin transaction, replace binding, fragment container ID, dan ada add to back name-nya null dan commit. Dan saja di sini saya ada menambahkan override one option item selects, yang itu item menu boolean. Ini untuk penggunaan apa tadi? Toolbar tadi. Di sini dia akan bisa kembali ke halaman main activity. Selanjutnya di bagian draw enable-nya di sini saya ada penambahan beberapa ya. Jadi di sini saya ada menambahin gambar profil tadi yang ini. Selanjutnya di sini ada arrow drop down ini untuk yang ini. Selanjutnya di sini ada icon ini untuk sebagai profil yang tadi, untuk sebagai profil. Oke, gambar profilnya seperti ini. Selanjutnya di bagian XML-nya, di bagian activity 60-nya tampilannya seperti ini. Kayak di sini saya menambahkan toolbar tadi. Kita lihat di sini ada toolbarnya. Di sini ada bottom-bottomnya, ada bottom 3 buah. Ini ada bottom profilnya, bottomnya ini. Ini sudah satu untuk sebagai fragment satunya. Untuk sebagai fragment 2-nya yaitu setting. Ini setting satu yang sini. Untuk bottom ketiganya tentang obat. Untuk activity space screen-nya di sini saya cuma seperti ini saja.
Dia akan menampilkan logo si cerdik. Sini ada kayak progress bar putar-putar gitu, pokoknya untuk loading animasi gitu. Sini ada teksnya si cerdik aplikasi sebuah aplikasi pembelajaran yang menarik. Sebenarnya untuk bagian split screen-nya sudah, untuk sisinya tadi seperti ini. Untuk fragmennya di obot. Untuk profilnya seperti ini, saya menambahkan gambar yang tadi kita pakai untuk profilnya. Satu di sini ada nama saya, dan di sini ada alamatnya, dan di sini ada hobinya. Kemudian untuk di bagian setting sini ada gambar avatar juga. Dan di sini ada tombol bottom nama anak misalnya kan kita ketik. Selanjutnya di sini ada tombol bottom usia anak. Selanjutnya di sini ada tombol bottom jenis kelaminnya. Jadi di sini ada tombol bottom edit. Di sini seharusnya kan tombol bottom ya. Eh, Sini kenapa saya menggunakan tombol bottom? Soalnya di sini nanti akan ada option option di sini kayak laki-laki atau perempuan dan anaknya di sini. Anaknya di sini tombol bottom ya. Text view seharusnya. Mungkin saya menggunakan tombol bottom saja terlebih dahulu. Di nextnya akan saya ubah menjadi text view. Filenya seperti itu. Outputnya seperti ini. Outputnya di sini ada kayak cerdik dan sebagai judulnya. Dan di sini ada sebagai tim pengembangnya itu yaitu saya pertama Fa'al Hamdi dan kedua Siti Jasmine. Dan di sini ada tujuannya. Tujuan dari aplikasi ini dikembangkan untuk menghadirkan media belajar STEAM yang menyenangkan, visual dan interaktif, membantu anak usia dini memahami konsep dasar STEAM sejak dini, memberikan alat bantu belajar bagi orang tua dan guru, serta menumbuhkan minat dan kecintaan anak terhadap dunia sains dan teknologi. Mungkin langsung saja kita jalanin aja, biar gak terlalu lama. Di situ ada animasi, kita ulang lagi. Guna space screen tadi itu seperti ini, animasi sebelum dia masuk ke halaman main activity kita yang sudah kita buat. Di sini ada beberapa detik, 1000 detik tadi, 1000 milisecond. Langsung dia masuk ke halaman ini. Dan di sini saya menambahkan tombol button fragment. Jika kita klik, di sini ada 3 buah button. Yang pertama ada profilnya seperti ini tadi. Dan untuk yang settingnya ada seperti ini. Sini kan seharusnya tombol bottom cuma nggak bisa diklik, nanti saya akan perbaiki lagi. Ini ada 4 seharusnya tombol bottom. Selanjutnya di sini ada si cerdik yang tentang obot tadi yang sudah kita bahas. Baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa itu fragment dengan activity dan apa keunggulannya. Di sini saya sudah membuat sebuah penjelasan. Apa itu activity? Activity adalah komponen utama dalam aplikasi Android yang mempresentasikan satu layar terbuka pengguna atau biasa disebut UI, bisa dianggap seperti halaman dalam aplikasi. Setiap kali pengguna membuka fitur baru seperti login, home, atau pengaturan, biasanya itu berarti berpindah ke activity yang berbeda. Contohnya di sini, pertama halaman login, halaman login adalah satu activity. Sedangkan untuk halaman beranda yaitu activity lain. Berarti istilahnya di sini ada 2 activity. Yang pertama halaman login dan yang satu lagi halaman beranda. Selanjutnya di sini activity memiliki siklus hidup sendiri seperti on create, on start, atau on pause dan seterusnya. Selanjutnya untuk fragment. Apa itu fragment? Fragment adalah bagian dari sebuah activity. Ia seperti sub halaman atau bagian dari UI yang bisa dipakai ulang di berbagai activity. Fragment tidak bisa berdiri sendiri, ia harus ditempelkan ke dalam activity. Berarti maksudnya dia tidak bisa seperti activity yang misalnya berbeda-beda gitu kan. Dia harus ada di dalam activity. Contohnya di sini di dalam satu activity kamu bisa menggunakan fragment untuk profil, pengaturan, dan tentang yang bisa diganti-ganti tanpa meninggalkan halaman utama. Nah, yang kedua di sini fragment juga punya siklus hidup, tetapi sangat bergantung pada siklus hidup activity induknya. Seperti yang saya bilang tadi,
fragmen ini tidak bisa dijalankan tanpa activity. Artinya di keunggulannya fragmen dibanding activity, yang pertama di fragmen ini dia modular, fragmen bisa dipecah menjadi bagian kecil dari UI, sebuah kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Ya, di sini ada fleksibilitas, cocok untuk mengangkat perangkat besar seperti tablet, karena memungkinkan tampilan dua fragmen sekaligus, misalnya daftar dan detail. Ya, di sini ada resolvable. Resolvable ini itu fragmen bisa digunakan di beberapa activity yang berbeda, mengurangi duplikasi kode. Selanjutnya yang ke navigasi yang lebih ringan, yaitu penggantian antar fragmen dalam satu activity lebih cepat dan lebih efisien dibanding pindah antar activity. Yang terakhir lebih mudah diintegrasikan dengan view package atau tab layout, yaitu sehingga cocok untuk aplikasi dengan tampilan seperti swipe atau tab navigasi. Mungkin sekian saja video kali ini. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Dan setiap manusia pasti ada kekurangan dan kesalahan. Saya tutup saja pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.